Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang The First Series of God's Wisdom. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang takut akan Allah, apa artinya? Takut akan Allah, apa artinya? Kalau kita mengingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya sempat mengatakan bahwa takut akan Allah bukan seperti takut setan, takut kepada penjahat, takut kepada orang yang akan menghakimi kita, takut yang sifatnya negatif. Tetapi berbicara mengenai kekaguman kepada Tuhan sehingga kita datang menyembah Tuhan. Kita datang untuk worship kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat bagian ini dengan lebih mendalam lagi. Pertama-tama saya mengajak kita untuk membuka di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Dan bunyi firman Tuhan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Orang tidak mungkin berhikmat jika ia tidak takut akan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa hikmat itu dimulai dari kekaguman kepada Allah. Hikmat itu dimulai dari kekaguman kepada Tuhan. Nah, di dalam memahami takut akan Tuhan ini, orang-orang dunia seringkali terjebak dalam dua definisi tentang takut, yaitu ketakutan yang sifatnya legalis, ketakutan kepada Allah yang sifatnya adalah legalis, yaitu mereka yang taat karena mereka takut mendapatkan hukuman. Jadi orang-orang legalis adalah orang-orang yang menjadikan hukuman itu sebagai yang utama. Jadi concern dari orang kepada peraturan adalah melihat konsekuensi jika tidak melakukan peraturan itu. Umumnya orang legalis sangat menekankan aturan, bahkan mereka memberhalakan aturan itu menjadi segala-galanya. Nah, tidak heran kita melihat seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu mereka bersikap lebih kepada aturan, bahkan aturan menjadi segalanya sampai kehilangan esensi untuk melakukan perbuatan kasih yang sebenarnya ditekankan oleh Allah. Jadi kita melihat dengan sangat jelas bahwa legalis adalah salah satu bentuk takut akan Tuhan yang merugikan, di mana bukan Tuhan yang menjadi yang utama, tetapi aturanlah yang menjadi yang utama. Nah, model yang kedua adalah liberalis, yaitu mereka yang tidak takut sekalipun sadar akan adanya hukum. Orang-orang liberalis adalah orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat baik, dia penuh dengan kasih. Nah, karena dia penuh dengan kasih, kita tidak perlu terus-menerus bertobat kepadanya, dia juga akan mengampuni kita. Jadi umumnya orang-orang liberalis adalah orang-orang yang menghalalkan dosa. Mereka berpikir bahwa toh kalau hari ini aku berdosa, Tuhan juga akan mengampuniku. Tuhan juga akan tetap memakaiku. Tuhan juga tetap memberikan anugerah kepadaku. Ini adalah mereka yang tahu Tuhan itu ada, tetapi mereka mengabaikan perintahnya. Kita melihat bahwa ada dua ekstrim yang jelas, yaitu ekstrim legalis, di mana aturan menjadi segala-galanya sehingga kekristenan condong kepada takut masuk neraka. Dan yang satu adalah ekstrim liberalis, di mana ada kebebasan yang sangat luar biasa, di mana aturan-aturan Tuhan diabaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita sekalian adalah bagaimana kita seharusnya memaknai takut akan Tuhan ini? Bagaimana seharusnya kita memaknai takut akan Tuhan ini? Saya mengajak kita untuk melihat di dalam bahasa asli Alkitab. Nah, kata takut di dalam teks Amsal tadi itu menggunakan kata yirah. Nah, itu di dalam bahasa Ibrani. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam versi Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, di dalam bagian teks Amsal itu menggunakan kata phobos. Nah, dari kedua kata ini kita dapat menyimpulkan bahwa takut di sini adalah ketakutan yang hormat kepada Tuhan, di mana bukan hanya takut akan pembalasannya yang adil dan benar, bahwa Tuhan pasti membalas dosa, Tuhan pasti membalas kejahatan, tetapi ketakutan yang sehat, di mana kita rindu menyenangkan hati Tuhan, kita rindu untuk menyenangkan hati Allah di dalam kehidupan
kita. Jadi maksud dari kata takut akan Tuhan itu tidak sama sekali mengarah kepada ketakutan seperti ekstrem legalis maupun liberalis, atau ketakutan masuk neraka, atau ketakutan-ketakutan yang negatif. Tapi ketakutan yang berbicara mengenai hormat kepada Allah. Seorang teolog terkenal bernama Martin Luther itu memahami kata takut dalam teks ini dalam dua macam. Jadi ada yang pertama yang sifatnya adalah ketakutan budak, yaitu sebuah ketakutan seorang budak atau tahanan yang takut terhadap orang yang akan menyiksanya atau Tuhan yang akan memukulnya. Ini merupakan suatu bentuk ketakutan yang negatif. Jadi melihat takut akan Tuhan itu di dalam perspektif budak dan Tuhan. Karena aku budak, aku tidak memiliki hak. Karena aku budak, Tuhanku berhak melakukan apa saja kepada aku. Dan Tuhanku itu bengis, jahat, dengan tangan besi, menyuruh dan memerintah saya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketakutan yang begitu buruk, di mana orang itu takut karena dia takut dihukum, karena dia takut menerima murka ketika dia tidak menaati Tuhannya. Di sini Tuhan dipandang sebagai Tuhan yang bengis. Nah, sedangkan ada model kedua, yaitu ketakutan anak, yaitu seorang anak yang memiliki rasa hormat dan kasih terhadap ayahnya dan sangat ingin menyenangkan ayahnya. Anak ini memiliki ketakutan jika tidak dapat menyenangkan ayahnya yang dicintainya, maka dia pun akan merasa tidak nyaman. Nah, ini adalah bentuk ketakutan yang positif, di mana karena kita rindu menyenangkan ayah kita, orang tua kita, Tuhan kita, sehingga kita rindu untuk membagikan kasih, kita rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Jadi ini adalah ketakutan yang berbicara mengenai rasa hormat, rasa kagum, rasa kasih sayang kepada Tuhan kita. Nah, ketakutan model anaklah yang seharusnya ada pada kita. Karena ini yang sesuai dengan maksud mula-mula dari teks Amsal 1 ayat yang ke-7 yang sudah kita baca pada hari ini. Nah, ada seorang teolog yang pernah berkata, namanya adalah J. Ligon Duncan. Dia berkata bahwa takut akan Tuhan menyadarkan kita bahwa pada satu sisi kita tidak layak berada di hadiratnya. Tetapi pada sisi yang lain, dia justru membuat kita ada di hadiratnya. Jadi kita tahu secara fakta bahwa kita tidak layak berada di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak layak menghampiri Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi di saat yang sama Tuhan memastikan kita ada di dalam hadiratnya. Kita ada di dalam rangkulan kasih Allah yang sangat luar biasa. Dan kita tahu dengan jelas dosa itu membuat kita tidak bisa melihat betapa kagum dan luar biasanya Tuhan itu. Sehingga muncul sikap legalis, muncul sikap liberalis yang sangat kita lihat jelas di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab. Di mana kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10, misalnya di dalam kisah-kisah yang terjadi, kisah di mana Kain jatuh ke dalam dosa, di mana dia membunuh Habel, padahal Tuhan saat itu hadir dengan cara yang sangat nyata. Tuhan masih berbicara kepada manusia pada saat itu, tapi Kain bisa jatuh ke dalam dosa. Dia membunuh anaknya karena dia iri bahwa orang tuanya, bahwa Allah lebih sayang kelihatannya kepada Habel daripada kepada Kain. Kain tahu bahwa Allah begitu mengasihi dia, tetapi dia rela, tetapi dia melakukan dosa itu dengan sengaja. Kita melihat ada sikap liberalis di sini, di mana dia melihat bahwa betul Allah itu baik, Allah itu kasih, tapi kalau iri hatiku ini tidak dibenahi, maka aku pun akan tetap membunuh adikku. Atau kita bisa melihat cerita tentang Lamek, di mana Tuhan pun masih hadir secara nyata, tapi Lamek dia melakukan poligami, dia berselingkuh, dia melakukan dosa-dosa poligami, dan kita tahu ini adalah sikap yang liberalis, di mana dia menjadikan kebebasan yang Tuhan anugerahkan kepada dia itu sebagai kesempatan untuk dia berdosa di hadapan Tuhan. Atau kalau kita melihat di banyak kisah Alkitab, bahkan di dalam Perjanjian Baru, misalnya kisah tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka jatuh kepada ekstrem yang satunya, yaitu legalis, di mana mereka menjadikan aturan sebagai segala-galanya. Jadi perlu kita perhatikan bahwa sesungguhnya persoalan takut akan Tuhan ini bukan tentang apa yang akan atau sedang kita lakukan, tetapi itu berakar dari persoalan
hati kita. Itu berakar dari persoalan hati kita. Nah, persoalan hati itu berujung kepada apa yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 18 yang bunyinya, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kita menjadi orang yang meragukan Tuhan, bahkan tidak takut kepada Allah. Jadi persoalan hati yang kita biarkan, yang tidak kita bereskan, ujungnya itu adalah rasa tidak takut kepada Allah. Rasa tidak takut kepada Allah. Kita menjadi orang yang meragukan Tuhan, bahkan tidak takut kepada Allah. Amsal juga dengan sangat baik memberitahu kita bahwa tidak seorang pun dapat berkata bahwa dia bersih dari dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 20 ayat 9 yang berbunyi, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Bahkan di dalam perjanjian baru, hal tersebut terkonfirmasi, yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 yang berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mengkonfirmasi bahwa semua orang tanpa terkecuali itu kotor dan berdosa di hadapan Tuhan. Perjanjian lama maupun perjanjian baru memberikan konfirmasi kepada kita bahwa semua orang tanpa terkecuali itu kotor dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan kedua ayat ini menunjukkan kepada kita tentang sebuah postur kesombongan kita sebagai manusia yang berdosa di hadapan Allah, yang merasa mampu dengan diri kita. Kita merasa mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatan diri kita. Tetapi kita tahu ternyata kita gagal ketika kita mengutamakan kekuatan kita untuk menyelesaikan dosa, maka kita akan gagal. Dan justru masalah demi masalah menghampiri diri kita. Kita semua gagal dalam menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita, yang dimana kita harus sadar bahwa solusinya itu bukan terletak pada diri kita. Mungkin saya tahu saudara mungkin pernah mendengar sebuah filsafat yang disebut dengan Stoicism, sebuah filsafat yang meyakini tentang kecukupan kepada diri sendiri, di mana kita tidak membutuhkan sesuatu yang di luar. Kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan diri kita. Kita tidak perlu kebahagiaan dari luar. Kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Dan tentu saja konsep ini adalah konsep yang tidak alkitabiah. Kita hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati. Kita hanya bisa menemukan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu pertanyaannya, apa solusinya? Amsal pasal 20 ayat 30 berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ini adalah sebuah bahasa disiplin seperti orang tua yang mendisiplin anaknya di mana ada sesuatu yang baik, di mana ujungnya adalah sesuatu yang baik. Nah, namun kalau kita pelajari ayat ini, maka ayat ini sebenarnya terhubung dengan Yesaya 53 ayat 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25 yang berbicara mengenai nubuatan tentang kedatangan Yesus yang taat sampai mati untuk kita. Yesus mati di salib untuk menyelesaikan persoalan yang terbesar dalam hidup kita, yaitu persoalan hati kita yang tidak taat kepada Allah, persoalan hati kita yang memberontak kepada Allah. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 yang berbunyi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 yang berbunyi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita tidak mungkin bisa mendekat dan menjadi anak Allah kalau bukan karena Kristus. Jadi karena Kristus kita bisa menikmati persekutuan yang erat bersama dengan Tuhan. Karena Kristuslah kita didamaikan dengan Allah, sehingga kita pun bisa memiliki rasa hormat yang benar di hadapan Allah. Kiranya renungan ini menolong kita untuk memahami tentang apa itu takut akan Allah,
di dalam Alkitab dan bagaimana mengimplikasikannya di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.